Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ringun Nurjunaidi dengan nomor NIM 1030424000012. Dalam mata kuliah pemodelan basis data ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan terkait pengenalan basis data yang merupakan tugas dari sub CLO 05 strip 2 strip 1. Di pengenalan basis data ini, sebelumnya adalah sebelum adanya basis data, diketahui bahwa adanya pemrosesan file secara tradisional. Sistem komputer mengandalkan pemrosesan file secara tradisional. Namun, pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan seperti program dan data itu saling terkait, dependence. Sehingga setiap perubahan dalam struktur data memerlukan perubahan dalam semua program terkait. Jadi bila ada data berubah, program pun akan berubah. Yang kemudian kelemahan berikutnya adalah duplikasi dalam data. Data yang sama sangat mungkin disimpan di berbagai tempat dan menyebabkan inkonsistensi dan pemborosan ruang penyimpanan. Dan bisa jadi terdapat double data dalam setiap ruang penyimpanan tersebut. Kelemahan berikutnya yang ketiga adalah terbatasnya data sharing, berbagi data. Setiap departemen hanya dapat mengakses data yang mereka miliki, sehingga menyulitkan integrasi informasi antar departemen. Misalnya di bagian keuangan, mereka hanya akses dalam data keuangan, bagian IT hanya mengakses data terkait IT, sehingga tidak saling terintegrasi. Kemudian kelemahan berikutnya adalah waktu pengembangan yang lama. Sistem dikembangkan secara terpisah karena masing-masing departemen memiliki programnya masing-masing, memiliki datanya juga masing-masing. Sehingga terjadilah tanpa perencanaan yang terintegrasi. Program pun tidak terintegrasi. Kelemahan terakhir adalah tingginya biaya pemeliharaan. Dengan perubahan kecil dalam data dapat menyebabkan biaya besar dalam pemeliharaan sistem terkait dengan program data yang saling terkait. Ketika terjadi perubahan data, program pun berubah dan program pun dibuka lagi, diprogram kembali, dibuat kembali, sehingga pemeliharaannya, biaya pemeliharaan sangat tinggi. Kemudian lahirlah konsep data, kemudian lahirlah basis data yang konsepnya kurang lebih sebagai berikut. Basis data adalah sekumpulan data yang saling terhubung secara logis. Data sendiri merupakan fakta terkait objek atau kejadian yang dapat dicatat dan disimpan dalam media komputer. Data juga dapat bersifat terstruktur, misalnya angka, karakter, atau tanggal yang tersimpan dalam tabel atau array, maupun data yang tidak terstruktur seperti dokumen, email, media sosial, gambar, serta video. Informasi adalah data yang telah diproses sehingga memiliki konteks dan makna bagi penggunanya. Sementara metadata adalah data yang mendeskripsikan karakteristik dan properti dari data utama, termasuk panjang, tipe, sumber, dan aturan penggunaannya. Terkait kelebihan pendekatan basis data dibanding tradisional, pendekatan basis data mengatasi kelemahan pemrosesan file tradisional dengan menggunakan database management system atau DBMS. DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengakses basis data dengan lebih efisien. Beberapa keunggulan pendekatan basis data meliputi integrasi data, mengurangi duplikasi, dan peningkatan keamanan dan kemudahan pemeliharaan. Seperti diketahui, dalam integrasi data tersimpan dalam satu sistem yang dapat diakses oleh berbagai aplikasi dan pengguna. Duplikasi data yang terjadi dalam data tradisional, data tidak disimpan secara redundan sehingga lebih konsisten dan lebih hemat ruang. Kemudian keamanan juga pastinya terjamin meningkat.
akses data dapat dikontrol dengan izin dan hak akses tertentu. Kemudian kemudahan dalam pemeliharaan. Perubahan dalam struktur data tidak selalu memerlukan perubahan dalam aplikasi, sehingga sedikit perubahan di dalam data nggak akan merubah program sekali. Walaupun banyak kelebihan, penggunaan basis data juga memiliki beberapa risiko seperti kegagalan sistem. Jika basis data mengalami kerusakan, semua data bisa hilang atau tidak dapat diakses. Tentunya ini dapat diminimalisasi dengan kegiatan backup yang berkala. Kemudian keamanan dan privasi. Data yang tersentralisasi lebih rentan terhadap peretasan jika tidak memiliki perlindungan yang memadai, sehingga peningkatan keamanan data basis data sangatlah penting untuk meminimalisasi keamanan dan privasi ini. Kemudian biaya implementasi. Pembangunan dan pemeliharaan basis data memerlukan biaya tinggi, terutama untuk perusahaan besar. Kemudian kelemahan berikutnya adalah kompleksitas manajemen. Pengelolaan basis data memerlukan sumber daya yang berpengalaman agar sistem tetap optimal dan aman. Berikutnya kita membahas tentang database life cycle. Siklus hidup database dimulai dari perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, dan pemeliharaan. Pengembangan dan pemeliharaan basis data melalui beberapa tahap, yaitu perencanaan atau planning. Di sini dilakukan proses memahami kebutuhan bisnis dan bagaimana sistem informasi dapat memberikan solusi. Tahap berikutnya adalah analisis. Di sini dalam tahap analisis dilakukan pemodelan proses bisnis, menentukan data yang akan disimpan dan hubungan antar data. Kemudian tahap berikutnya adalah perancangan atau desain, membuat model logis dan fisik database serta menentukan DBMS yang akan digunakan. Kemudian tahap berikutnya adalah implementasi atau implementation, membangun database, mengisi data awal, dan melakukan uji coba sistem. Kemudian tahap yang terakhir adalah pemeliharaan atau maintenance. Ini untuk memastikan database tetap optimal, mengelola perubahan struktur, serta menjaga keamanannya. Terima kasih, demikianlah sesi yang singkat ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.